Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwa Aulia. Saya dari program studi BKPI semester 2 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul definisi individu khusus. Beberapa ahli menyebutkan istilah individu yang berkebutuhan khusus sering disebutkan sebagai anak kebutuhan khusus karena gangguan ini dapat teridentifikasi pada sejak usia dini dan juga banyak dialami oleh anak-anak. Individu berkebutuhan khusus atau IBK adalah seorang atau anak yang memiliki keterbatasan dalam fungsi kognitif, fisik maupun emosi yang menghalang kemampuan individu untuk berkembang dengan baik, yang terklarifikasi dalam kesulitan belajar, ADHD, retardasi mental, gangguan fisik, sensoris, gangguan bicara dan bahasa, maupun gangguan emosi tidak stabil dan perilakunya. Om Rod mengatakan anak yang berkebutuhan khusus ini termasuk ke dalam kategori umum dan khusus. Adapun kategori umum yaitu yang pertama, anak yang mengalami hambatan kognitif atau akademik khusus, yaitu dalam kesulitan belajar, ADHD, gangguan bicara dan berkomunikasi. Yang kedua, anak yang mengalami masalah sosial atau perilaku, yaitu gangguan emosional dan perilaku, gangguan spektrum autism. Yang ketiga, anak yang mengalami keterlambatan umum dalam fungsi kognitif dan sosial, yaitu keterbelakangan mental, gangguan fisik dan kesehatan, gangguan penglihatan, pendengaran dan tidak mampu atau hambatan yang parah dan majemuk. Yang keempat, anak yang perkembangannya kognitifnya di atas rata-rata, yaitu anak gifted atau memiliki keterbakatan yang luar biasa. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasi menjadi beberapa macam jenis yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Yang ketiga, anak dengan hambatan fisik motorik atau tunadaksa. Yang keempat, anak berkesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Materi selanjutnya, kategori individu khusus. Adapun klasifikasi lain yang mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori utama. Kategori-kategori ini berguna untuk mempelajari sekelompok gangguan atau saat sedang mencoba mengklasifikasikan kondisi seseorang klien dengan patologi mulut yang keterkaitan dengan gangguan yang diketahui. Perkategorian ini memberikan sedikit informasi tentang seberapa besar individu dapat mengompensasi keterbatasan dalam fungsional sehari-hari. Status fungsional mungkin adalah metode yang dapat digunakan untuk mengkategori kemampuan dan keterbatasan yang berbeda terlepas dari diagnosis media. Dari hasil penelitian mendeskripsikan proses berpikir matematis dalam resepsional gestur, terdapat 3 kategori individu. Yang pertama, individu corrective process. Individu dengan kategori corrective process ditandai dengan intensitas gerakan tangan bergerak secara teratur dan terarah atau fokus bertahan pada satu objek. Yang kedua, individu vertically process. Yang ketiga, individu contradictory process. Dan ini materi yang terakhir, kategori khusus anak di Indonesia. Dibagi menjadi 2, yaitu anak kebutuhan khusus bersifat sementara dan bersifat tetap. Adapun yang pertama yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer adalah anak yang sedang mengalami hambatan dan belajar. Hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak baru masuk SD kelas 1 mengalami kehidupan 2 bahasa. Di rumah berkomunikasi dalam bahasa ibunya, contoh bahasa Sunda, Jawa, Bali, atau Madura dan sebagainya.
Tetapi, jika belajar membaca permulaan menggunakan bahasa Indonesia, kondisi seperti ini dapat menyebabkan munculnya kesulitan dalam belajar membaca sebagai anak kebutuhan khusus sementara atau temporer dan memerlukan layanan pendidikan yang sesuai atau pendidikan berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat tetap atau permanen. Anak yang berkebutuhan khusus yang bersifat permanen adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat dari langsung kondisi perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, fungsi pendengaran, gangguan pendengaran kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak atau motorik, gangguan interaksi komunikasi, gangguan emosi, sosial, dan tingkah laku. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus memiliki bersifat permanen sama artinya dengan anak penyandang kecacatan. Dari materi tersebut, dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas, diambil beberapa kesimpulan antara lain, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki suatu perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus dari ini dapat disebut sebagai anak yang memerlukan layanan khusus untuk supaya bisa mengembangkan potensi kemampuan mereka dengan sempurna. Anak berkebutuhan khusus diklasifikasi menjadi beberapa macam jenis yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Yang kedua, anak dengan hambatan pendengaran atau tunarunggu. Yang ketiga, anak dengan hambatan fisik, motorik atau tunadaksa. Yang keempat, anak berkesulitan belajar spesifik. Kategori anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap atau permanen. Itulah materi dari saya tentang anak berkebutuhan khusus. Jika ada yang belum paham atau belum mengerti, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham ya dari materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.